Kalau ada tim F1 yang cukup membingungkan untuk dibahas atau ditonton, tim itu ialah Alpine. Tim ini kayak gimana ya? Kalau dibilang jelek ya nggak jelek-jelek amat, tapi kalau dibilang bagus juga nggak bagus-bagus amat sebenarnya. Jadi ya standar mid aja. Tapi ini juga dapat dikatakan hal yang nggak bagus juga. Mengingat Alpine atau Renault adalah brand yang cukup besar ya, dan mereka telah menginvest banyak uang untuk project F1 ini. Tapi stuck di papan tengah tidaklah ideal, dan gue rasa mereka juga udah stuck di papan tengah tuh dalam waktu yang cukup lama. Nah sekarang gue akan bahas, mengapa Alpine sangat sulit untuk keluar dari zona papan tengah. Setelah comeback 2016 bersama Renault, mereka tentu memiliki target untuk kembali bersaing di papan atas. Mengingat mereka juga telah mensuplai mesin ke tim-tim Jurdun di masa lalu, mereka tentu ingin kembali menjadi penantang gelar Jurdun sebagai tim pabrikan sendiri, seperti di eranya Nando. Namun, meskipun setelah mereka comeback, progres mereka sebenarnya terlihat bagus, tapi bagusnya hanya sampai papan tengah doang. Berapa kali mereka paling tinggi ya finishnya P4 atau P5 di Constructor Standing. Dan setelah rebrand jadi Alpine pun hasilnya masih sama. Walaupun untuk bertahan konsisten best of the race memanglah tidak mudah. Mengingat dunia F1 itu berjalan dengan sangat cepat dan level grid itu bisa aja berubah dengan cepat juga. Ya contoh nyatanya aja ya Aston Martin. Mereka bisa dari bapuk 2022 langsung naik ke bagian papan atas 2023 ya kan. Nah, itulah yang diharapkan Alpine mengingat mereka juga finish best of the race musim lalu. Dan kalau Aston Martin pun yang bapuk kayak gitu musim lalu, dengan investasi yang mereka lakukan untuk musim ini, bisa melakukan itu, maka Alpine pun juga bisa. Namun, kalau finansial tuh aman, sekarang kita ke manajemen mereka nih yang bisa jadi merupakan sumber masalahnya. Dan itu yang terjadi ya kan. Karena dalam 5 musim, manajemen mereka tuh sedikit kayak sirkus. Cocok lah ya duet sama Ferrari. Sosok-sosok penting kayak Cyril Abiteboul, Marcin Budkowski, Alan Prost meninggalkan tim tersebut dalam 5 musim terakhir. Lalu mereka berharap tim prinsipal mereka sekarang, Otmar Szafnar, dapat berada di tim dalam jangka panjang. Lalu dengan Laurent Rossi sebagai CEO, yang dimana belakangan ini image-nya rada kurang bagus ya, apalagi setelah drama Nando dan Oscar musim lalu. Ditambah dia juga nggak segan-segan mengatakan, jika tim tampil tidak sesuai ekspektasi musim ini, dia bisa aja langsung melakukan rombakan yang besar-besaran, dan dia juga nggak segan-segan yang melakukan itu ya. Hal ini tentu mengarah ke Otmar Szafnar. Dan walaupun kesannya agak gimana gitu ya statementnya ya, dia juga sebenarnya nggak salah. Karena Alpine itu juga baik lagi, udah invest banyak uang, tapi masih stuck di papan tengah, atau lebih parahnya nanti malah menurun, ya emang nggak bisa diterima. Jadi poin dia tuh sebenarnya ya on point aja gitu. Namun, perlu diingat juga kalau untuk saat ini, jangka panjang itu juga lumayan penting. Dan lebih baik membangun pondasi awal secara perlahan daripada rombak-rombakan terus-menerus dan pondasi untuk kedepannya nggak jelas. Karena jujur aja, itulah yang terjadi ke Alpine atau Renault dalam beberapa musim ini. Jadi mereka tuh manajemennya nggak stabil karena ganti-ganti terus. Ditambah kekacauan-kekacauan yang telah terjadi musim lalu juga tidak membantu. Dan sedikit buat Alpine terpukul ya secara manajemen. Jadi secara manajemen perubahan dikit ya nggak apa-apa lah. Tapi saran gue tetap pertahankan yang penting-pentingnya kayak Otmar. Walaupun Otmar ini ya emang kadang suka nggak bisa dipercaya omongannya, tapi terbukti dari masa lalu kalau dia bisa mentransform tim papan bawah menjadi tim papan tengah yang solid dan konsisten, dan mampu menjaga konsistensinya tim papan tengah juga. Setidaknya itu udah terbukti. Tinggal kita lihat aja dia bisa atau enggak bawa tim ini ke papan atas. Dalam segi kelawakannya tapi. Apalagi Renault udah invest juga ke Alpine ya kan, bisa jadi tambah lawak ini tim. Tapi nggak lah, oke kita balik ke topik lah ya. Nah sekarang kita ke pembalap mereka. Mereka memiliki pembalap-pembalap bagus dan GG juga sebenarnya di masa lalu. Jadi sebenarnya pembalap mereka ya nggak masalah lah. Atau malah pembalap mereka tuh harusnya diberikan mobil papan atas juga nih mengingat kelas mereka ya kan. Hanya hubungan dengan atasan aja yang bikin mereka ambiar. Sekarang mereka memiliki 2 pembalap solid yang dapat konsisten di papan tengah, yaitu Pierre Gasly dan Esti Besti. Sebelum 2023 dimulai, tekanan kedua pembalap mereka tuh emang cukup besar. Esti Besti tentu harus membuktikan bahwa dia harus bisa memimpin tim ini dengan baik, dan buktikan juga kalau dia mengalahkan Nando musim lalu itu bukan karena masalah reliability-nya,
Tapi karena dia juga mampu bersaing dengan pembalap elit kayak dia dan mengalahkannya. Lalu untuk Pierre, setelah beberapa musim di AlphaTauri, dia tentu ingin buktikan potensinya di tim lain, khususnya ke Red Bull ya kan. Tim itu ialah Alpine, dan dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa tampil bagus di tim besar. Yaitu kalau Alpine mampu menjadi tim papan atas nantinya, kita kan nggak tahu ya kan. Tapi itu yang ingin dibuktikan Pierre untuk awal musim ini. Lalu kita ke mobil mereka, A523, yang dimana kalau gue boleh jujur, kurang lebih sama kayak mobil musim lalu secara performa. Lumayan kenceng di power mesinnya ya, tapi reliability-nya ambiar. Ada saatnya mereka tuh nggak jelas pace-nya. Kadang ya standar aja pace of the race, kadang mereka lumayan dekat juga sama tim papan atas lainnya. Nah ini yang harus mereka coba untuk terapkan di setiap weekend. Sejauh ini 2023 kedua mereka tuh tampil cukup oke. Walaupun awalnya cukup ambiar, di mana ST mainin penalti dan Pierre beberapa kali nggak mampu tembus Q3 dan beberapa bad luck juga. Ditambah, melihat Aston Martin terjun ke papan atas tadi yang udah bilang, membuat Alpine terpukul juga karena mereka adalah tim yang seharusnya melakukan step itu. Mengingat mereka juga finish best of the rest musim lalu. Ini juga yang membuat Laurent Rossi mengeluarkan statement itu ya kan, karena dia juga kesel cuy. Tapi statement itu sebenarnya membawa hasil baik, karena setelah itu, ST mampu meraih podium di Monaco, dan sampai saat ini juga mampu memimpin tim dengan baik. Dan Pierre juga makin kesini makin nyaman dengan mobil Alpine-nya. Secara performa sejauh ini emang unggul ST dikit, dan ini memang udah seharusnya terjadi ya kan, karena dia adalah pemimpin tim saat ini. Dan Pierre meskipun tampil oke, dia tuh juga rada agak hoki juga sebenarnya di musim ini. Kayak nabrak di Australia, ini sebenarnya itu juga dua-duanya nggak oke ya. Lalu mesin meleduk, dan tertahan karton di qualifying Canadian Grand Prix kemarin, dan masih banyak lagi lah gak oke-okenya. Tapi sejauh ini mereka mampu bekerja sama dengan baik, dan itulah yang menurut gua paling penting. Karena ingat, awal musim banyak banget yang ngomong, wah kapan mereka bakal nge-clash ya kan, kapan mereka bakal ribut gitu ya kan. Crash di Australia tuh kalau kata gua ya itu apa saja lah, dan mereka sebenarnya nggak salah situ, itu murni racing incident aja, dan insiden dari mana itu bisa terjadi ke siapa aja, dan ya hapus lah intinya ya. Diharapkan bahwa mereka bisa terus bekerja sama, karena ini dapat membantu Alpine semakin dekat ke papan atas dan ya nggak terlibat-libat lagi dalam masalah-masalah yang tidak diinginkan. Karena jujur mereka ini udah cukup banyak masalahnya ya kan. Bagus lah ya. Nah, yang seperti gue bilang tadi, awalnya tuh orang tuh bertanya-tanya, kapan hubungan mereka bakal meledak, kapan mereka bakal nge-clash, kapan mereka hubungannya bakal ya seminggu mereka punya masa lalu yang cukup. Ya gitu ya, gue udah sering bahas. Tapi ternyata sejauh ini yang meledak tuh bukan hubungan mereka, melainkan mesin mobil mereka. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah Alpine bisa suatu saat nanti kembali bersaing di papan atas, atau mereka bakal menjadi tim papan tengah abadi? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.